khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau kita pengen tahu, nabi dan para rasul itu jumlahnya sangat banyak. Yang wajib kita ketahui hanyalah 25. Tapi sebenarnya para nabi itu sangat banyak. Jumlahnya di berbagai kitab dijelaskan ada jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Rasul jumlahnya 313 rasul atau 315 rasul. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, bayangin dari semua para nabi, dari semua rasul, itu ada satu pemimpin, satu manusia yang ketika lahir itu berbeda dengan nabi yang lain. Ialah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada saat itu Allah Ta'ala telah memberikan kekhususan, diberikan nilai-nilai khususiyah. Di antaranya ketika lahir, biasanya ibu-ibu ya, kita melahirkan seorang anak pasti merasakan rasa sakit yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa seorang ibu kepada anaknya. Tapi Nabi Muhammad lain. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sebelum lahir diberikan lagi nilai khususiyah. Di antaranya Ibunda Siti Aminah dimimpikan oleh para nabi, diberikan kejelasan, wahai Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang nabi, engkau akan melahirkan seorang rasul, manusia yang mulia, seorang nabi penutup para nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Maka dari semua nabi ini sudah jelas, terakhir Nabi Isa mengatakan beliau Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka sudah jelas setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita hadir di dalam acara ini? Kenapa di setiap tahun, setahun sekali kampung kita mengadakan yang namanya acara maulid? Kenapa sih setiap kampung di saat masuk bulannya kelahiran beliau, kita berbondong-bondong ajak anak kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita ke dalam acara seperti ini? Maka poin pertama yang bisa kita ambil, adanya kelahirannya beliau adalah sebagai pengingat bagi kita. Siapa idola yang patut kita contoh? Siapa orang yang patut kita cintai? Menjadi pengingat bagi kita, khususnya di akhir zaman. Siapa lagi yang bakal kita jadikan seorang contoh kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nabi yang lain, semasa ia menjadi seorang nabi wafat, maka sudah umatnya seperti itu saja. Tapi Nabi Muhammad ini lain. Nabi Muhammad sudah mengatakan dari zaman dahulu, ketika Nabi Muhammad bersama dengan sahabat, beliau mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang pernah melihatku atau sezaman denganku dan dia beriman kepadaku. Namun Nabi menjelaskan kembali, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Dan juga beruntung orang yang tidak pernah sezaman denganku, tidak pernah melihatku, tetapi ia beriman kepadaku. Maka udah jelas, kita di zaman sekarang nggak sezaman dengan Nabi, betul apa betul? Kita nggak pernah melihat Nabi, betul apa betul?
Tapi Nabi Muhammad sudah mengetahui keadaan umat di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, yang demikian itu bergembiralah. Di sini Al-Imam As-Suyuti beliau menafsirkan dua kalimat. Yang pertama makna bifadlillah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maksud anugerah ini adalah ilmu yang diberikan kepada hamba Allah agar hamba Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua makna wabi rahmatihi, dan rahmatnya. Ini beliau menafsirkan tiada lain adalah kelahiran seorang manusia yang mulia. Datang satu manusia pembawa rahmat, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Ini ulama tadi kita baca kitab Maulid apa di sini? Simtud Durar, Adibah,